Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala rahmat, kurnia dan nikmatnya lah, alhamdulillah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin. Marilah kita sama-sama melanjutkan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang merujuk kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, yaitu tema yang ke-13, Induk Quran, Harap Kemurahan dan Takut Pembalasannya. Tema ini diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti. Buku ini disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksma TNI Purnawirawan, yaitu bagian pertama tentang Quran Kitabullah. Ayatnya adalah ayat yang ketiga dan keempat surat Al-Fatihah. Pada pangkal ayat yang ketiga surat Al-Fatihah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang pengasih dan penyayang. Ayat ini menyempurnakan maksud ayat yang sebelumnya. Jika Allah sebagai Rabb, pemelihara dan pendidik bagi seluruh alam, tidak lain maksud dan isi pendidikan itu melainkan karena kasih sayangnya semata dan karena murahnya belaka. Tidaklah dalam memberikan pemeliharaan dan pendidikan itu menuntut keuntungan bagi dirinya sendiri. Bukan sebagai suatu pemerintahan mengadakan suatu pendidikan dan kader dari latihan pegawai. Ialah karena mengharapkan apabila orang-orang yang dididik itu telah lepas dari pendidikan, itu akan dapat dipergunakan menjadi pegawai yang baik. Pemeliharaan yang dia berikan itu adalah karena Ar-Rahman, yang maknanya ialah bila sifat Allah yang Rahman itu telah membekas dan berjalan ke atas hambanya. Bertambah tinggi kecerdasan hamba itu, bertambah terasa olehnya betapa Ar-Rahman Allah terhadap dirinya, dan sifat Ar-Rahim ialah sifat yang tetap pada Allah. Maka Ar-Rahman ialah setelah sifat itu terpaksa pada hamba, dan Ar-Rahim ialah pada keadaannya yang tetap dan tidak pernah padam-padamnya pada Tuhan. Dan keduanya itu adalah sama mengandung akan sumber kata, yaitu rahmat. Dalam berpuluh ayat di dalam Al-Quran akan diketemukan keterangan betapa Rahman dan Rahimnya bagi seluruh makhluk,
terutama bagi kita manusia. Bukankah matahari, bulan, dan bintang semuanya itu rahmat dari Tuhan kepada kita? Bagaimana jadinya kita hidup di dunia kalau misalnya agak 2 hari saja matahari tidak terbit? Manusia kadang-kadang lupa akan rahmat karena kita tidak pernah dipisahkan dari rahmat. Seumpama orang yang di kota yang telah teratur aliran listriknya, mereka baru ingat akan rahmat itu bila mana satu kali ada kerusakan di sentral listrik. Di waktu semua sudah beres, kerap manusia lupa. Dan setelah terganggu lagi, barulah dia ingat. Rahmat ilahi, pancaran daripada sifatnya yang Rahman dan Rahim, yang murah dan kasih sayang dapat kita rasai apabila kita lihat induk ayam mengekas kakinya mencarikan makanan untuk anaknya. Dipanggilnya anaknya dengan berkotat-kotat dan anaknya pun berlari-lari menuju makanan itu dan induknya sendiri tidak memakan makanan itu. Apabila datang bahaya secara tiba-tiba dan dikejarnya yang hendak mengganggu itu, karena dia didorong oleh sifat rahmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk mempertahankan anak-anaknya. Binatang-binatang itu pun kadang-kadang mempunyai naluri yang mendalam sekali tentang rahmat yang ada di hati manusia. Perhatikanlah naluri kucing yang terus saja duduk ke atas pelukan seorang tamu yang baru sekali ke rumah orang yang memeliharanya. Atau dia mendekat dan meminta diberi makanan, meskipun sekali itu baru bertemu dan dia tidak mendekat kepada tamu lain yang sama-sama duduk. Dia diberi naluri oleh Tuhan bahwa di dalam hati tamu itu ada rahmat. Dengan melihat kasih sayang suami istri dan ayah terhadap anak, nenek terhadap cucu, dengan melihat kasih sayang di antara binatang, burung-burung, dengan berbagai jenisnya, dapatlah kita mengetahui betapa besarnya rahman dan rahimnya Allah atas makhluk. Dan akan sirnalah rasa benci, dengki, dan dendam di hati kita. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Rahman, yang memberi berkat dan maha tinggi. Sayangilah orang-orang yang di bumi supaya kamu disayangi pula oleh yang di langit. Dirawikan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, dan Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar. Sampai-sampai kepada masyarakat pergaulan hidup yang adil dan makmur di atas dunia ini. Disebutkan di dalam ayat 17 surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman
dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Di ujung ayat tersebut dikatakan saling berpesan untuk berkasih sayang atau marhamah. Masyarakat yang mengandung marhamah yaitu kasih mengasihi, cintai mencintai, bantu membantu yang timbul dari rasa kemurahan dan kesayangan. Selanjutnya ayat yang keempat Allah berfirman, Maliki yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan. Kita artikan yang menguasai itu apabila maliki kita baca dengan memanjangkan ma pada maliki. Dan kita artikan yang empunya hari pembalasan kalau kita baca hanya maliki saja dengan tidak memanjangkan ma. Di sini dapatlah kita memahamkan betapa arti ad-din. Kita biasa memberi arti ad-din itu dengan agama, padahal dia berarti pembalasan. Memang menurut Islam, segala gerak-gerik hidup kita yang kita laksanakan tidak lepas dari lingkungan agama dan tidak lepas dari salah satu hukum yang 5, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan jaiz. Dan semuanya kelak akan diperhitungkan di hadapan hadirat Tuhan di akhirat. Baik akan diberi pembalasan yang baik, dan buruk akan diberi pembalasan yang buruk. Dan yang memberikan itu adalah Tuhan sendiri dengan jalan yang seadil-adilnya. Apabila kita telah membaca sampai di sini, timbullah pertimbangan perasaan dalam kalbu. Jika tadi seluruh jiwa telah diliputi oleh rasa rahmat, pancaran Rahman dan Rahim Tuhan, maka dia harus dibatasi dengan keinsafan bahwa betapapun Rahman dan Rahimnya, namun dia adil juga. Rahman dan Rahim tidaklah lengkap kalau tidak disempurnakan dengan adil. Memang ada manusia yang karena amat mendalam rasa rahmat dalam dirinya dan meresap ke dalam jiwanya kasih sayang yang balas berbalas, memberi dan menerima dengan Tuhan, lalu dia beribadat kepada Tuhan dan berbuat bakti. Tetapi ada juga manusia yang tidak menghargai dan tidak memperdulikan Rahman dan Rahim Tuhan. Jiwanya diselimuti oleh rasa benci, dengki, dan khianat. Tidak ada rasa syukur dan terima kasih. Jahatnya lebih banyak dari baiknya. Kadang-kadang pandai dia menyembunyikan keadaan yang sebenarnya sampai dia mati, keadaan tetap demikian. Tentu ini pasti mendapat pembalasan. Di dunia ini yang ada hanya penilaian, tetapi tidak ada pembalasan manusia. Banyak manusia tercengang melihat orang yang zalim dan curang, tetapi oleh karena pandainya main, tidak berkesan meskipun orang tahu juga. Dan banyak pula
orang yang jujur, berbuat baik, namun penghargaan tidak ada, atau sengaja tidak dihargai karena pertarungan politik. Di dunia ini tidak ada pembalasan yang sebenarnya. Maka apabila Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah disambungkan dengan Malik Yaumiddin, barulah seimbang pengabdian dan pemujaan kita kepada Tuhan. Hidup tidak berhenti hingga kini saja. Akan ada sambungannya lagi, yaitu hari pembalasan, hari agama yang sebenarnya. Kita memuji Allah pemelihara seluruh alam dan pendidiknya. Kita memujinya karena Rahman dan Rahimnya, dan kita pun memujinya karena buruk dan baik yang kita kerjakan di dunia ini tidak terbuang percuma, melainkan akan diperhitungkan dan dibalasi dengan adil di akhirat. Kalau sudah kita rasai dan kita percaya bahwa Dia Maha Murah dan Penyayang, tetapi juga dapat berlaku keras kepada yang melanggar, sebab Dia menguasai penuh hari pembalasan. Bagaimana sikap manusia lagi? Dan kemana kita hendak membelok lagi? Masih adakah Tuhan lain yang seperti itu? Tidak ada. Demikianlah disampaikan ringkasan tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ketiga dan yang keempat, yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Semoga ringkasan tafsir ini memberikan manfaatlah buat kita semuanya, dan marilah kita mengharapkan kasih sayang dan kemurahannya Allah, dan kita pun takutlah akan pembalasannya Tuhan. Jiwa kita terombang di antara takut dan harap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.